Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Asmelia Putri Saif, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat potensi yang ada di desa saya, yaitu tambak udang dan industri mebel, yang dimana itu menjadi contoh nyata pembangunan desa menuju kemandirian ekonomi. Karena seperti yang kita tahu, pembangunan desa bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagaimana desa mampu memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. You think I don't wanna run to you, but there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. Desa saya terletak di Banyuaju Kamal Bangkalan, yang dimana desa ini memiliki wilayah pesisir yang cocok untuk usaha tambak, dan sekaligus masyarakatnya yang memiliki keterampilan untuk menciptakan industri mebel tersebut. Dan dari sinilah terlihat bagaimana potensi lokal bisa menjadi pembangunan desa. Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This wall is primal, my grinding jaw, the headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you, and I swear I do. Tambak udang di desa ini sudah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu, mulai dari alam yang mendukung, air yang melimpah, dan juga wilayah pesisir yang luas semakin mendukung perkembangan tambak udang tersebut. Masyarakat desa banyak yang bekerja sebagai petambak, mulai dari memberi makan, merawat, dan memanen udang itu sendiri. Dan lalu hasil dari tambak udang tersebut bukan hanya dijual di sekitar daerah sini saja, tetapi juga tembus di kota-kota besar, bahkan ada yang sampai diekspor. Dari sektor tambak udang ini, masyarakat bisa mendapatkan pendapatan yang stabil dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru, serta bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan desa. Tambak udang ini menjadi bukti nyata bahwa sumber daya alam yang dikelola dengan baik bisa menguntungkan bagi masyarakat desa itu sendiri. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got na-na-na problem singing ba-ba-ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Selain tambak udang, di sini juga ada industri mebel yang cukup terkenal yang sudah beroperasi sejak bertahun-tahun lalu, karena itu adalah termasuk usaha yang turun-temurun di desa ini. Dengan keterampilan yang diwariskan oleh orang tua, para pengrajin ini mampu menghasilkan kursi, meja, lemari, bahkan ukiran yang bernilai seni tinggi. Dan hasil dari keterampilan ini bukan hanya dijual di sekitar daerah sini, tetapi juga bisa ke daerah lain atau ke kota lain, bahkan ada yang sampai tembus ke luar negeri. Industri mebel ini menjadi contoh bahwa kreativitas masyarakat desa bisa menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, tentu saja kedua potensi ini tidak lepas dari tantangan, yaitu seperti tantangan pada tambak udang, seperti naik turunnya harga pakan, dan perubahan cuaca, serta terkadang terkena penyakit udang. Dan sementara industri mebel harus bersaing dengan produk pabrikan yang harganya jauh lebih murah. Namun, masyarakat desa tidak menyerah. Mereka mencoba beradaptasi dengan menggunakan teknologi budidaya modern dan memanfaatkan media sosial untuk melakukan pemasaran secara online dan juga sempat membuat kelompok usaha bersama. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa masyarakat desa mampu berinovasi untuk menghadapi perubahan zaman. Harapan kedepannya, desa ini mampu menjadi pusat produksi tambak udang yang berdaya saing tinggi, dengan dukungan para generasi muda, teknologi, dan juga gotong royong, maka desa kita ini bisa menjadi benar-benar mandiri dan juga bisa menjadi contoh pembangunan desa berbasis potensi lokal. Dan mebel yang dikenal luas bahkan hingga ke mancanegara. Dari potensi tambak udang dan industri mebel ini bisa kita lihat bahwa sesungguhnya pembangunan desa itu tergantung pada kekuatan masyarakat itu sendiri. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu mengelola potensi lokalnya untuk kesejahteraan bersama. Karena desa yang kuat juga berarti Indonesia yang kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya sudah esok tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.